Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi seperti biasa ya hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan teman-teman. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari indeks ya IHSG hari ini naik tipis teman-teman 0,16% ke level 6643. Hari ini masih terjadi net foreign buy dan lumayan besar teman-teman ya. Asing hari ini kembali masuk lumayan besar dan top netnya ada di saham BBCA itu penggerak IHSG teman-teman ya. IHSG hari ini cukup menarik ya teman-teman ya, dan analisa saya masih sama teman-teman. Indeks akan konsolidasi dulu ya, konsolidasi dulu, kalaupun turun ya batas penurunannya ada di support ini teman-teman ya, ada di sekitaran 6446 itu batas penurunan untuk indeks untuk masih menunjukkan fase uptrendnya teman-teman ya. Jadi analisa saya masih sama, kalau turun sampai di sini maka teman-teman bisa manfaatkan untuk borong saham-saham yang masih bagus teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham Same. Nah, saham rumah sakit Same ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya. Sebelumnya pernah saya bahas, masih tertahan di MA 200-nya teman-teman ya. Ini ada pola head and shoulder tapi kayaknya nggak tercapai. Di sini ada pola MA 200-nya masih menahan penurunan Same ini teman-teman, di mana saya sebelumnya udah pernah sarankan buy juga deh di sini kalau masih mampu bertahan. Nah, kalau kita lihat dari segi chart ya, ada potensi Same ini membuat pola pembalikan arah teman-teman, yaitu cup and handle. Ya, ada potensi Same ini membuat pola pembalikan arah yaitu cup and handle, atau mungkin nantinya bisa jadi double bottom teman-teman ya. Jadi Same ini menurut saya masih layak ya untuk diperhatikan teman-teman ya. Masih layak untuk diperhatikan. Buat teman-teman yang sudah cicil-cicil di bawah ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Dimana nantinya jika Same mampu break 510, apalagi break dengan volume, maka potensi penguatan untuk Same ini masih jadi sangat-sangat menarik ya teman-teman. Bisa saja kembali lagi ke area 600-an. Jadi menurut saya Same ini masih sangat layak ya untuk kita cicil-cicil teman-teman ya. Oke, baik, itu saja untuk saham Same. Kemudian saham berikutnya adalah saham DMMX. DMMX sebenarnya kalau mau invest ini saham yang menurut saya sangat menarik teman-teman, sangat menarik. Teknologi yang growth-nya, saham teknologi yang growth-nya menurut saya akan sangat menarik ya, karena marketnya itu UMKM teman-teman ya. Nah, but kalau teman-teman yang mau trading untuk buy di harga sekarang, menurut saya ini masih kurang menarik teman-teman ya, masih kurang menarik. Sahamnya masih downtrend ya, masih downtrend minor. Kemudian sahamnya masih tertahan di resist teman-teman ya, masih tertahan di resist. Dan kalau kita tarik trend line ke bawah sini, itu trend line-nya ini belum mampu di break ke atas teman-teman, yang belum mampu di break. Dari buat teman-teman yang mau trading di saham ini, menurut saya baiknya wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu. Teman-teman bisa perhatikan nantinya jika DMMX ini mampu break dari 2660, maka ada potensi penguatan hingga ke 3000-an teman-teman ya. Jadi bisa perhatikan area 2660 ya teman-teman. Bisa, jika nantinya ini mampu di break, maka potensi kembali ke 3000. Jadi buat teman-teman yang mau invest ya, yang mau invest, cicil-cicil aja dari sekarang teman-teman. Mungkin selot dulu, 2 lot dulu, nanti turun sisi lagi ya. Menurut saya ini masih oke untuk long term teman-teman ya, growth-nya sangat menarik ya. Oke, itu saja untuk DMMX. Kemudian saham berikutnya saham Breeze.
Nah, kalau saham BRIS ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman, sebelumnya pernah saya bahas, pernah saya buatkan trading plan, sempat naik, kemudian 3 hari ini mengalami penurunan teman-teman yang mengikuti HSG, dan yang menarik adalah volume turunnya itu nggak signifikan teman-teman, jadi ini kita bisa hapus dulu. Maka buat teman-teman yang masih hold, ini plannya masih sama teman-teman ya, plannya masih sama. Teman-teman yang baru mau enter ini plannya masih sama. Ini kita bisa indikasikan bahwa saham BRIS ini membuat pola konsolidasian ini teman-teman. Ini ada pola konsolidasi ya, konsolidasi terus jika nantinya ini mampu di break ya, 2290 atau 2300 ini mampu di break nantinya, maka potensi untuk BRIS ini menurut saya masih akan sangat menarik teman-teman. Ada potensi ini nantinya BRIS break out ya, bertepatan dengan breakdown trendline ini. Kalau kita bisa tarik mungkin di sekitaran bulan depan teman-teman, mungkin bulan depan ya, November, pertengahan November ya, mungkin ya. Jadi ini buat cicil-cicil masih menarik teman-teman ya, dari segi price volume pun masih oke. Pas naik dia volumenya tinggi, pas konsolidasi dia volumenya tipis-tipis. Jadi masih menarik untuk diperhatikan teman-teman ya, jika nantinya bersini mampu break dari 2300. Oke, itu saja untuk saham BRIS. Kemudian yang berikutnya adalah saham EMTK. Saham teknologi ya, alamat kota teknologi. Nah, ini saham EMTK ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman di channel ini ya, waktu dia naik 11%-an itu pernah saya bahas. Di sana saya sarankan buat teman-teman yang mau trading ini belum menarik ya teman-teman ya, karena risk rewardnya nggak menarik, dan betul saja ini tertahan di resisten teman-teman ya, tertahan di resisten. Hari ini mengalami penurunan 4,34%. Nah, ada potensi MTK ini akan kembali ke sekitaran 1560 teman-teman. Ini adalah support sebelumnya, atau kita naikkan aja deh ya, di 1600-an ya. Ada potensi ini kembali ke 1600-an teman-teman ya. Ada potensi ini kembali ke sini dulu. Kalau nanti di sini terjadi pantulan, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy. Ada potensi ini akan adanya technical rebound di sekitaran 1600-an teman-teman ya. Oke, jika nantinya ini langsung dijebol ya, maka teman-teman atensi dulu ya, karena ini sahamnya juga masih downtrend teman-teman ya. Masih belum ada ciri-ciri akan balik arah teman-teman ya. Jika nantinya ini mampu di break ke atas ya, 1755 nantinya mampu di break ke atas sampai lagi break dengan volume, maka potensinya bisa saja menarik ya untuk EMTK ini teman-teman ya. Bisa saja kembali ke sekitaran area 1900-an teman-teman, kalau ini nantinya mampu di break ke atas. Oke ya, itu saja untuk saham EMTK ya. Buat teman-teman yang mau trading di saham ini, sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBYB. Nah, BBYB ini menurut saya udah sering kali saya bahas teman-teman, bahkan saya pernah sarankan bayar di sini untuk yang teman-teman yang invest ya, karena ini sahamnya buat long term menurut saya growth-nya sangat menarik teman-teman ya, apalagi dari sisi P2P lending aku laku yang menurut saya juga menarik ya teman-teman ya. Nah, kalau di harga sekarang ya, kalau kita lihat dari segi chart teman-teman, ini gapnya sudah ditutup ya, sempat upside kemudian mantul teman-teman, tapi dari segi volume mantulnya ini nggak menarik teman-teman, volumenya belum signifikan. Nah, kalau kita buat sebuah chart pattern ya, chart pattern ini ada potensi membuat, ini ada resisten di sekitaran 1500 sampai 1550-an ya, 1560-an ya. Kemudian ada potensi ini sahamnya akan ke sini dulu ya, ke sini dulu ke resisten ya, sekitaran 1500-an. Kemudian nantinya itu akan kembali membuat mengalami penurunan ke sekitaran 1300-an, baru nantinya melanjutkan kenaikan. Ada potensi ini akan turun dulu ya, kepotok resisten kemudian turun dulu, baru nantinya melanjutkan kenaikan. Jadi membuat pola yang namanya inverted head and shoulders. Ada potensi
Seperti itu teman-teman ya. Jadi nantinya jika BBYB ini mampu break dari 1500 ya teman-teman, apalagi break dengan volume, maka teman-teman boleh ikutan untuk buy BBYB ini teman-teman ya. Untuk yang trading. Untuk long term ini pun growth-nya menurut saya masih akan cukup menarik ya. Masih akan menarik. Oke, itu saja untuk BBYB. Kemudian yang terakhir adalah saham BBRI. Nah, seminggu ini ya, karena beberapa saham saya ada yang trailing stop, jadi saya averaging up BBRI teman-teman. Saya cicil-cicil BBRI, averaging up BBRI, karena menurut saya BBRI ini untuk long term ya, mid term to long term ini menurut saya BBRI ini masih sangat menarik teman-teman. Apalagi RI-nya itu sukses teman-teman. RI-nya sukses, sekarang sudah jadi holdingnya Pegadaian sama PNM. Jadi menurut saya ini BBRI ini masih sangat menarik teman-teman ya. Apalagi dibanding dengan teman-temannya yang lain yang sudah hampir mendekati all time high, BBNI, BBCA yang sudah all time high, kemudian BMRI ya sekarang sudah resisten tingginya ya, resistennya di level high-nya di Januari ya. Ini BBRI ini masih yang paling lambat ya teman-teman. Jadi menurut saya BBRI ini masih cukup oke ya, masih sangat menarik untuk teman cicil-cicil teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang udah ikut sebelumnya, yang udah dari bawah, apalagi ya mau averaging up, BBRI pun masih sangat oke teman-teman ya, dan masih terus diakumulasi saham ini teman-teman. Jadi menurut saya BBRI ini masih sangat menarik, setelah di sini membuat gap kecil sudah ditutup dan ada potensi ini kembali menunjukkan kenaikan hingga ke sekitaran 5.000 teman-teman ya. Sekitaran 5.000, jadi teman-teman masih boleh hold saham ini teman-teman ya, masih sangat oke. Dan buat teman-teman yang mau averaging up ataupun baru mau buy ya, cicil ini menurut saya masih sangat menarik ya untuk teman. Bukan pom-pom teman-teman ya. BBRI ini mana bisa dipom-pom teman-teman. Ini market cap-nya besar sekali. Yang gerakan harga itu bukan retail seperti kita teman-teman. Ini gerakan harga ini big money dari asing teman-teman ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.